Coba deh, Panta punya anak namanya Jeremy ya. Betul. Bener kan? Terus Panta bilang, Jer kamu begini-begini. Terus Jeremy dengan santai bilang, ngalir aja Pak. Panta gimana rasanya? Kamu harus sekolah loh, kamu harus ganti baju, kamu harus persiapan loh. Mengalir aja Pak, rasanya gimana? Kau bangun jam sekian nanti begini-begini, ngalir aja Pak. Rasanya gimana Pak? Kasih air. Ya, kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asaboas dari Keblinger jadi ke bener. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam podcast Akap ini Anda bebas untuk memberikan komentar atau pertanyaan atau mungkin pertanyaan tantangan buat kita. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama, tuliskan di kolom komentar. Nah, pada episode kali ini kita mau membahas sebuah topik yang legend. Ya, yang seringkali begini, ketika ditanya, jadi nanti kita ibadahnya seperti apa? Jadi nanti kita akan komunitas kecilnya seperti apa? Nanti acaranya seperti apa? Dan berkatanya gini jawabannya. Gimana? Kita mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir saja. Seperti kan Roh Kudus itu kan mengalir ya. Iya. Ya, maka kita perlu ikut seperti Roh Kudus, kita mengalir saja. Oh gitu ya. Gimana ya? Boleh dong, kan kita orang Kristen. Orang Kristen kan kalau kita punya acara, punya pertemuannya, kita ngalir aja. Kayak Roh Kudus, kan ada ayatnya. Ada aliran-aliran hidup di dalam diri kita. Iya, tapi ayatnya bukan ngomongin itu. Tapi kan itu Roh Kudus itu kan seperti air. Nah, saya nggak tahu ya. Saya dulu belajar kimia, Panta. Oke. Saya nggak tahu tuh. Itu Roh Kudus itu benda cair, benda padat atau gas? Nah, itu yang Alkitab ngejelaskan. Nah, kan nggak ada. Oh, nggak ada ya. Kenapa dibilang jadi Roh Kudus itu mengalir? Apa jangan-jangan karena lagu kali? Oh, tapi kan ada tulisannya seperti aliran-aliran hidup itu. Benar, coba mau lihat ayatnya. Nah, kita lihat deh. Yohanes pasalnya yang ke-7. Coba. Yohanes pasalnya yang ke-7. Oke. Ayatnya yang ke berapa ya? Saya cari dulu nih. Soalnya suruh mengalir ya, saya mengalir juga nih. Sorry ya. Habis mau mengalir nih. Yohanes 7 ayat 38. Nah, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayatnya bukan bicara tentang apakah kita mengalir aja, Panta. Oh, nggak ada Roh Kudus juga ya? Nggak ada. Jadi kadang-kadang jangan dibikin-bikin lah ayatnya lah. Tolonglah. Jadi kalau dari ayat sini Bapak Ibu, ini bicara tentang apa? Orang yang sudah percaya Yesus, dia punya air. Air sumber kehidupan. Buat zaman dulu, ini kan Yohanes ini orang Yahudi, Panta. Dia tahu benar hidupnya di Yerusalem, di daerah Israel tuh gimana susahnya tentang air. Jadi dapat air tuh rasanya udah sejuk kayak gini nih, Panta, kayak gini. Bilang aja lo mau minum, Bo. Ya kan enak dong. Nah, ini air. Nah, kalau dapat air, kita mesti nimba sumur. Zaman dulu nimba sumur, Panta. Nah, orang saat itu butuh air, haus banget. Makanya Yesus bilang, akulah air hidup. Dan kalau udah minum airku, kamu akan mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Jadi bukan soal Roh Kudus yang mengalir, terus kita mengalir. Justru orang bisa mengalami freshnya, kesegaran dari kita. Itu yang dimaksud ini. Bukan tentang berarti kita nggak usah punya rencana, kita nggak usah punya kehendak, kita nggak usah punya apa-apa mengalir. Jangan, itu salah justru. Jadi keblingernya tuh orang-orang yang ngomong bahwa Roh Kudus itu mengalir gitu ya, itu juga udah keblinger ya. Iya dong. Karena Roh Kudus kan benda cair bukan juga. Ayatnya juga nggak berkata bahwa Roh Kudus mengalir kan. Enggak. Tapi itu hanya menjelaskan bahwa seperti kesegaran yang akan didapatkan ketika kita minum air, maka Yesus datangkan kehidupanmu untuk memberikan kesegaran. Benar. Gitu kan? Oke, berarti kalau ada orang kebiasaan tuh, ya kita ngalir aja, sebenarnya bisa jadi memang karena dia nggak punya rencana, dia nggak punya plan. Ya, seringkali ngalir aja itu bicara tentang ngawur aja. Nah, iya betul. Iya nggak sih? Betul ya? Betul. Itu keblinger juga ya? Iya jelas. Gini, Panta. Tuhan aja itu punya rencana, Tuhan punya rancangan. Rancangan Tuhan rancangan Tuhan yang mega, yang besar itu adalah keselamatan. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15, Injil pertama kali itu bicara tentang rancangan Allah. Dan akhirnya rancangan itu digenapi di dalam Yesus di kayu salib. Itu rancangan kan.
Kalau Allah juga hanya mengalir, ya udah, mungkin kita tetap jadi kodok, mungkin jadi belatung gitu, mungkin nggak hidup lagi. Ya kalau Allah mengalir, tapi Allah buktikan dia juga punya rancangan. Nah masa kita ciptaan yang nggak mau punya rancangan? Terus ngalir aja. Terus kalau kita misalkan tiba-tiba ada persekutuan, nggak boleh tuh kita nggak punya rencana. Misalkan ya kita ngalir aja gitu. Jangankan begitu Pak Anta, ini yang sering kali saya ketemu dan saya kadang-kadang gregetan nih kalau ketemu orang-orang atau hamba Tuhan seperti ini. Bapak Ibu, sebenarnya saya udah persiapkan. Tapi waktu nyampe di mimbar ini, tiba-tiba Roh Kudus berbicara mengalir dalam hati saya untuk membahas firman ini. Ternyata saya cek di YouTube, cuma itu memang isi khotbahnya Pak Anta. Jadi dia nggak punya persiapan, dia ngomong begitu, tapi yang dikhotbahin itu besok begitu. Ya besok boleh lah kalau memang itu kebenarannya, ya silakan ya. Ya tapi masa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu banyak benar ayatnya dia khotbah itu doang Pak. Mengalir lagi dia bilang Roh Kudus pimpin saya. Oh kalau itu berarti sudah ada niat untuk berbohong. Nah, itu. Ya. Jadi kita jujur-jujur aja lah ya. Artinya Bapak Ibu kalau memang kita ada sebuah acara ya. Kalau acaranya memang itu nggak terlalu besar dan resikonya rendah sekali, apalagi acara keluarga biasa-biasa aja, ya silahkan bilang aja nggak usah ada rencana, nggak apa-apa juga. Tapi nggak usah ngomong mengalir-mengalir. Tapi kalau acaranya ini acara yang memang kita acara yang serius, ya ibadah, lalu ketemu dengan ada banyak orang, ya jangan kita bilang mengalir aja. Karena mengalir aja bisa bicara ternyata tidak ada rencana. Betul. Ya kan? Malas. Dan Tuhan kan punya rencana dalam kehidupan kita. Jelas. Maka kita juga perlu bisa merencanakan. Betul. Ini yang ayat yang suka juga orang pakai keblinger nih Pak. Yesaya 55 ayat 8. Saya bacain ya. Sebab rancanganku, ini kata Tuhan, bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Orang seringkali menafsirkan ayat ini begini. Ya udah kalau gitu kita nggak usah punya rancangan. Toh akhir-akhirnya rancangannya kan berbeda. Bapak Ibu, saya mau bilang kalau ayat ini bicara seperti yang Bapak Ibu maksudkan bahwa kita nggak perlu punya rancangan, ayat ini keluarnya beda. Bisa kayak gini nih, sebab kamu udah pasti salah rancanganmu, jadi nggak usah bikin rancangan. Mungkin ayatnya begitu. Ini kan sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, berarti ada rancangan. Nah dalam diskusi kita dengan Tuhan lah, persekutuan kita dengan Tuhan lah, ada persamaan persepsi tentang rancangan Tuhan. Tapi perlu nggak ada rancangan? Perlu. Perlu loh, ayat lainnya aja saya malah ingat nih. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Betul. Jadi manusia punya rencana dulu. Betul. Cuma memang kita harus mengerti rancangan kita itu harus tunduk kepada rancangan Tuhan yang besar. Maksud ayat itu bisa jadi karena adalah apa yang sudah kita rencanakan. Bisa jadi ada yang beririsan dengan rencana Tuhan, ada yang memang bukan rencana Tuhan. Tetapi manusia perlu membuat rencana di dalam kehidupannya. Kita punya anak kecil aja yang mau sekolah, dia rencanain dong dia sekolah mau apa. Saya diundang Pak sama seseorang untuk datang, dress code-nya saya rencanain loh, saya pikirin benar-benar sampai nggak bisa tidur. Ya benar. Karena dipikirin ya, bajunya ada atau enggak gitu kan. Pertama, yang kedua pantas nggak sama badan saya kayak gini. Ya, apalagi itu tuh kadang-kadang ketemu orang Kristen ini memang banyak jadi topik akap ya. Suami istri, ya anak sudah 2, lalu tiba-tiba anak ketiga. Ketika anak ketiga saya tanya, oh anak ketiga ya, iya dikasih Tuhan sih ya. Anak keempat, iya dikasih Tuhan sih. Pertanyaannya gini, seolah-olah mereka itu berkata bahwa punya anak itu dikasih Tuhan, Tuhan yang salah, Tuhan yang kasih gitu. Ya, tapi kalau lu punya rencana, ini kerjaan begini, income seperti ini, ya udah anak 2 dulu. Nah, kalau kemudian suami istri melakukan itu, ya kan, dengan segala perlengkapan, dengan segala pengamanan udah kuat, udah hebat. Tapi kok tiba-tiba dapat anak, itu baru Tuhan kasih. Tapi kalau tidak diamankan, terus Tuhan kasih, gimana ceritanya itu? Ya, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang gitu, udah itu masih mending Pak. Kadang-kadang udah begitu, dia nuntut Tuhan. Ayo dong tanggung jawab. Padahal dia mau bikin anak dia. Tuhan bilangin, what? Yang belakangan salah tuh kayaknya ya. Karena saya nggak tahu nih Tuhan bilang what atau apa. Iya, kalau itu Pak, saya aja. Ya, jadi kita perlu menyadari ya, menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini, ya ada Tuhan yang
berotoritas Betul. atau berkuasa Persis. penuh dalam Persis. kehidupan kita, Persis. ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu juga untuk membuat rencana atas kehidupan kita. Jangan semuanya mengalir. Betul. Kesannya kalau mengalir tuh rasanya rohani gitu. Kita mengalir aja, rasanya tuh rohani, ya. Orang-orang tuh menganggap ketika mengalir itu mengandalkan Tuhan. Ini Panta, coba deh. Panta punya anak namanya Jeremy ya. Betul. Benar kan? Terus Panta bilang, Jer, kamu begini-begini. Terus Jeremy dengan santai bilang, ngalir aja, Pak. Panta, gimana rasanya? Kamu harus sekolah loh, kamu harus ganti baju, kamu harus persiapan loh. Mengalir aja, Pak. Rasanya gimana? Kau bangun jam sekian nanti begini-begini, ngalir aja, Pak. Rasanya gimana, Pak? Kasih air. Jadi supaya jangan pikir Tuhan senang dengan kata mengalir terus rohani. Iya kan? Ya itu kadang buat alasan aja ya. Nah, iya gitu. Kecuali saya kumpulkan anak istri saya, ayo kita ambil gitar, mau ngapain nggak tahu, kita mau sembah Tuhan aja ya. Kita sembah Tuhan aja. Ya, Beda kan, dong. boleh. Tapi jangan sampai semuanya jadi mengalir. Iya, jangan sampai jadi orang Kristen yang mematikan pekerjaan orang. Event organizer bisa mati gara-gara orang Kristen mau mengalir. Dan kalau orang punya prinsip, Iya. mengalir seperti air, bahaya juga loh. Bahaya. Karena air mengalir di tempat tinggi ke tempat yang Rendah. Kalau dia mau ngalir, siap-siap di posisi paling rendah. Benar. Dan dia kelelep. Tapi itu barusan kalimat-kalimat motivasi, bukan firman Tuhan. Ya, percaya silahkan. Enggak, ya nggak apa-apa juga. Yang penting jangan selalu dalam Itulah. aktivitas pelayanan kita, ibadah kita, dong. kita ngalir aja, kita ngalir aja ya, harus pada rencana. Iyalah. Oke, baik. Kita ketemu lagi di dalam program podcast Akap episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.